bum diggy diggy bum diggy diggy bum. Halo guys, perkenalkan nama saya Tiberius Saruhu, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Komunikasi dalam Organisasi kelas A. Baik, simak terus videonya. Jangan lupa like, share, and comment. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa pengertian dari komunikasi dalam organisasi? Baik, sebelum masuk pada pengertian tersebut, yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari komunikasi dan pengertian dari organisasi. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi itu sendiri berasal dari kata communicatio yang berarti pemberitahuan atau pertukaran, dan berasal dari kata sifat komunis yang berarti bermakna umum dan bersama. Jadi komunikasi itu sendiri merupakan suatu kegiatan penyampaian informasi, baik itu dari pesan, ide, gagasan, ataupun pendapat dari satu pihak ke pihak lainnya. Jadi biasanya aktivitas komunikasi ini dilakukan secara verbal atau lisan, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian dari organisasi. Organisasi itu merupakan sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi, komunikasi organisasi itu apa pengertiannya? Jadi, komunikasi organisasi itu merupakan suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi. Komunikasi organisasi ini merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan-pesan dalam organisasi di dalam suatu kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal yang dimaksud adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi pada kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya, adanya memo, adanya kebijakan dalam pernyataan, adanya jumpa pers, dan surat-surat resmi dalam sebuah organisasi. Adapun komunikasi informal merupakan suatu komunikasi yang disetujui secara sosial. Jadi, seperti begitulah penjelasan dari komunikasi dalam organisasi. Oke, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan kedua, yaitu jelaskan maksud dari komunikasi disebut sebagai seni dalam bergaul. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa komunikasi itu merupakan suatu interaksi antara individu dengan individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Jadi tanpa kita sadari bahwa komunikasi ini merupakan suatu proses bagaimana cara kita bergaul dengan seseorang yang berada di dekat kita maupun yang berada di lingkungan sekitar kita. Nah, semua manusia itu mustahil hidup tanpa adanya komunikasi, tetapi tidak semua orang dilahirkan dengan bakat dan kemampuan yang lihai dalam berkomunikasi. Kebanyakan dari mereka tidak menyadari pentingnya cara berkomunikasi yang baik. Mereka merasa tidak percaya diri dan tidak berpikir positif, canggung, bahkan takut, serta tidak memahami identitas dirinya sendiri. Padahal komunikasi merupakan suatu jembatan untuk membangun hubungan, membangun suatu relasi. Tidak bisa dibayangkan jika tidak ada komunikasi di dunia ini, karena kebanyakan keberhasilan suatu karir dan hubungan sosial dipengaruhi oleh komunikasi yang kita laksanakan setiap hari. Banyak orang pintar, banyak orang berpendidikan yang tinggi, bahkan hebat dalam berteori, tetapi susah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sebenarnya kemampuan dalam berkomunikasi itu tidak didapat dari anugerah dari yang Tuhan berikan kepada kita, namun bisa kita pelajari dengan cara bergaul, dengan cara melakukan interaksi dengan orang lain. Kemampuan berkomunikasi yang efektif dalam pergaulan bisa melatih diri kita untuk mengontrol diri sendiri, beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi intinya di sini bahwa komunikasi ini merupakan proses kita dalam bergaul dengan sesama manusia, bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik dengan berbagai yang tidak baik. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga itu adalah jelaskan maksud dari komunikasi yang bersifat sistemik.
Nah, jadi komunikasi bersifat sistemik ini maksudnya itu dalam diri setiap orang itu mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang, nilai, adat, pengalaman, serta pendidikan dari orang tersebut. Jadi sistem internal ini merupakan seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu oleh seorang ketika ia berpartisipasi dalam proses komunikasi. Artinya, jika seorang itu berkomunikasi, maka sisi internalnya dalam hidupnya akan selalu terbawa dalam proses komunikasi tersebut. Nah, bagaimana seseorang berkomunikasi itu akan selalu dipengaruhi oleh sisi internal tersebut. Dimanapun dia berkomunikasi, akan selalu terbawa-bawa sisi internal yang dimaksud tadi. Sisi internal ini seperti lingkungan keluarga, lingkungan di mana ia bersosialisasi, mempengaruhi bagaimana ia melakukan tindakan komunikasi. Nah, saya berikan contoh. Contohnya itu, jika seseorang tersebut berkomunikasi dalam lingkungan keluarganya sering bernada kasar, bernada tinggi, maka seseorang tersebut jika ia juga berkomunikasi dengan orang lain di luar lingkungan keluarga, maka pasti dia akan juga bernada kasar dan bernada tinggi. Sebaliknya, jika seseorang itu dalam lingkungan keluarga dia berkomunikasi secara baik-baik saja, maka di luar lingkungan keluarga juga dia akan melakukan komunikasi dengan secara baik-baik saja. Oke guys, kita masuk pada pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana Anda melihat praktek komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19. Ya, saya sendiri saya melihat pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini agak sulit dilakukan karena pandemi ini menuntut kita tidak boleh berkerumun, tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun banyak sebenarnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang telah dikeluarkan untuk masyarakat Indonesia, namun pada kenyataannya, pada pelaksanaannya tidak bisa dilakukan karena sulit untuk dilaksanakan karena pandemi ini. Ya, masyarakat pun harus sebenarnya tetap menjaga protokol kesehatan, terutama dalam memakai masker dan selalu menjaga jarak jika bepergian di luar rumah. Jadi berdasarkan survei, ada 4 masalah utama mengapa komunikasi pemerintahan dalam penanganan COVID-19 ini agak sulit dilakukan. Yaitu yang pertama itu kurang akuratnya data dan informasi. Kemudian minimnya sosialisasi informasi terkait beberapa isu. Kemudian rendahnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Dan yang keempat adalah kurangnya efektif komunikasi organisasi pemerintah. Dari segi penanaman kebijakan, hanya mencantumkan protokol komunikasi publik. Padahal komunikasi pemerintahan itu dalam penanganan COVID-19 meliputi 2 aspek. Aspek yang pertama adalah komunikasi publik dan aspek yang kedua adalah komunikasi organisasi pemerintah. Nah, ada beberapa solusi-solusi dalam menangani permasalahan komunikasi pemerintah ini, yaitu komunikasi pemerintahan yang efektif dalam penanganan COVID-19 dapat dilakukan dengan menempatkan COVID-19 ini sebagai kompleks intergovernmental problems atau CIP, sebagaimana dikemukakan oleh Schweitzer 2020 dengan COVID-19 sebagai CIP. Maka setiap elemen pemerintahan terkait wajib memahami bahwa dalam menghadapi CIP ini dibutuhkan pola-pola komunikasi yang luar biasa dan bukan pola tradisional. Upaya ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Setidaknya tercermin dari arahan Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo, yang menegaskan bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini jangan kerja yang biasa-biasa saja. Kita pun sempat melihat kemarin itu dia berpidato, dia menyuruh semua kabinet menterinya untuk melaksanakan kerja dengan baik, melaksanakan kinerja dengan cepat dan tepat, sehingga pekerjaan dalam masa pandemi ini tidak dilaksanakan dengan biasa-biasa saja. Kemudian alternatif solusi yang kedua, menerapkan komunikasi resiko. Apa itu komunikasi resiko? Yaitu sebagai pertimbangan utama, sehingga komunikasi pemerintahan harus disesuaikan dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Selain itu, komunikasi pemerintahan juga harus memperhitungkan aspek perilaku bagaimana orang bereaksi dan bertindak atas saran dan informasi yang diterima. Ini dikutip dari WHO 2017. Nah, di sini saya melihat bahwa komunikasi dari pemerintah itu yang pertama itu data yang harus diperbaharui itu adalah
yang 4 masalah tadi. Jadi data dan informasi sebenarnya harus diketahui dengan baik sehingga semua pelaksanaan dari kebijakan dari pemerintah bisa terlaksana dengan baik. Jadi sebenarnya di sini para birokrat kita, para pelaksana birokrasi kita harus memikirkan secara yang luar biasa, secara benar-benar bagaimana masyarakat Indonesia bisa tetap bertumbuh, ekonominya bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi lagi kemiskinan. Ya, semoga kita dalam setiap harinya terlepas dari gangguan pandemi COVID-19 ini. Semoga kita tetap sehat saja dan selalu melaksanakan aktivitas dengan baik. Sampai jumpa lagi guys. Sekian dan terima kasih video ini. Tetap dukung dan komen, dan terima kasih buat teman-teman yang mendukungnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Merdeka.